Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita akan membahas terkait soal-soal biaya peluang. Kemarin sudah pembahasan terkait uraian materi biaya peluang. Diharapkan kalian untuk dapat menentukan biaya peluang dan menerapkan prinsip ekonomi, motif ekonomi, tindakan ekonomi dengan kritis, kreatif, komunikatif, jujur, dan bertanggung jawab. Sebelum memulai pembahasan soal hari ini, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa silahkan. Berdoa selesai. Kita akan mulai terkait pembahasan soal biaya peluang. Soal nomor 1. Prinsip ekonomi yang diterapkan dalam produksi adalah dengan A. Modal yang kecil memperoleh keuntungan yang besar. B. Pekerja yang sedikit memproduksi barang dalam jumlah banyak. C. Cara produksi tertentu membuat konsumen rugi. D. Modal maksimal memperoleh hasil yang maksimal. E. Modal usaha tertentu memperoleh hasil maksimal. Dari soal nomor 1, A, B, C, dan D, E, jawabannya adalah, mari kita bahas. Prinsip ekonomi yang diterapkan dalam produksi adalah dengan modal usaha tertentu memperoleh hasil maksimal. Jawabannya adalah E. Nah, jawabannya adalah E. Modal usaha tertentu memperoleh hasil maksimal. Soal nomor 2. Penggunaan uang yang diberikan orang tua dengan cara bijak terlihat dalam contoh A. Irma menggunakan sebagian uang jajannya untuk menabung di koperasi sekolah. B. Raisa mentraktir teman-teman sekelasnya dengan uang yang diberikan ayahnya. C. Karin membeli makanan sehat di kantin sekolah setiap hari. D. Nino menggunakan uangnya untuk bermain game online di rental dekat sekolahnya. E. Andri meminjamkan uangnya pada Sandi untuk membayar iuran sekolah. Dari soal ini, jawaban A, B, C, D, E adalah, mari kita bahas. Penggunaan uang yang diberikan orang tua dengan cara bijak terlihat dalam contoh Irma menggunakan sebagian uang jajannya untuk menabung di koperasi sekolah. Jadi jawabannya A. Irma menggunakan sebagian uang jajannya untuk menabung di koperasi sekolah. Lanjut. Soal nomor 3. Hadi membuka usaha pangkas rambut. Pada akhir bulan ini, ia menghitung seluruh penerimaan yang didapatkan selama 1 bulan. Dan pengeluaran termasuk biaya untuk tempat usahanya. Walaupun ia buka usaha di garasi rumahnya. Biaya yang dihitung Hadi merupakan biaya A. Eksplisit. B. Sesungguhnya. C. Peluang. D. Sehari-hari. E. Implisit.
Jawabannya adalah A, B, C, D, E. Mari kita bahas. Macam-macam biaya. Biaya sehari-hari adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan suatu kegiatan tanpa mengorbankan kegiatan lainnya. Biaya peluang, biaya implisit atau ongkos alternatif, opportunity cost, adalah sejumlah barang atau pendapatan yang harus dikorbankan agar sejumlah barang yang lain dapat diproduksi atau digunakan, atau kesempatan untuk memperoleh sesuatu yang hilang karena telah memilih alternatif lain. Selanjutnya, biaya sesungguhnya atau biaya kesempatan merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan dan biaya yang tidak mengharuskan perusahaan untuk membayar biaya-biaya input. Sehingga biaya sesungguhnya merupakan penjumlahan antara biaya implisit dengan biaya eksplisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar biaya input atau biaya atas penggunaan faktor produksi. Hadi membuka usaha pangkas rambut pada akhir bulan. Ia menghitung seluruh penerimaan yang didapat selama 1 bulan dan mengeluarkan termasuk biaya untuk tempat usahanya, termasuk biaya sehari-hari. Jadi di sini jawabannya D. Sehari-hari. Biaya sehari-hari adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan sesuatu kegiatan tanpa mengorbankan kegiatan lainnya. Pertanyaan keempat. Sanusi memutuskan untuk pergi berlibur ke Ancol. Dibutuhkan biaya transportasi Rp200.000 untuk biaya jalan. Diperlukan Rp100.000. Untuk kunjungan stand-stand yang dipilih perlu biaya Rp250.000. Jika sekiranya Sanusi tidak berlibur ke Ancol, maka ia dapat bekerja di suatu konveksi dengan pendapatan Rp300.000. Biaya peluang dari liburan Sanusi ke Ancol adalah A. Rp300.000, B. Rp250.000, C. Rp200.000, D. Rp100.000, dan E. Rp50.000. Gimana jawabannya dari A, B, C, D, E? Mari kita bahas. Biaya transportasi ke Ancol ditambah biaya jalan ditambah biaya kunjungan stand. Jadi Rp200.000 ditambah Rp100.000 ditambah 200 ditambah Rp250.000 sama dengan Rp55.000. Jika tidak ke Ancol, menerima pendapatan Rp300.000, maka menjadi biaya peluang berapa? A. Biaya peluangnya adalah A. Rp300.000. Pertanyaan kelima. Berikut adalah kegiatan dalam tindakan ekonomi. 1. Pengusaha warteg Sumina membeli ayam langsung ke peternak ayam. 2. Berbelanja di pasar tradisional.
3. Berbelanja di pasar modern super mewah. 4. Membeli barang tanpa tawar-menawar di pasar tradisional. 5. Selalu berusaha terlebih dahulu memenuhi kebutuhan primer. Pernyataan di atas yang termasuk tindakan yang berdasarkan prinsip ekonomi ditunjukkan nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 1, 2, dan 5, D 2, 3, dan 5, dan E 3, 4, dan 5. Jawaban dari A, B, C, D, E adalah mari kita bahas. Tindakan ekonomi adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup agar mencapai kemakmuran dengan dilandasi prinsip ekonomi. Jawabannya adalah C. 1, 2, dan 5. 1. Pengusaha warteg Sumina membeli ayam langsung ke peternak ayam. Berbelanja di pasar tradisional. 2. Terakhir 5. Selalu berusaha terlebih dahulu memenuhi kebutuhan primer. Jawabannya adalah C. Pertanyaan ke-6. Motif ekonomi yang paling tinggi nilainya adalah A. Membuka usaha 24 jam. B. Membuka cabang usaha untuk menambah omset penjualan. C. Membuka usaha untuk dapat menampung keluarga bekerja. D. Membuka cabang baru untuk dapat menampung masyarakat umum bekerja. E. Mengusahakan segala cara agar dapat menghasilkan untung. Jadi di antara dari jawaban A, B, C, D, E, yang benar mana? Mari kita bahas. Motif ekonomi adalah segala sesuatu yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan atau kegiatan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup agar mencapai kemakmuran dengan dilandasi prinsip ekonomi. Jadi di sini jawabannya B. Membuka cabang usaha untuk memenuhi omset penjualan. Pertanyaan nomor 7. Setiap tindakan yang dilandasi oleh pilihan yang paling baik dan menguntungkan disebut A. Tindakan ekonomi rasional. B. Tindakan ekonomi irasional. C. Motif ekonomi. D. Prinsip ekonomi. E. Keuntungan ekonomi. Jadi dari jawaban A, B, C, D, E adalah prinsip ekonomi adalah berusaha dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu atau dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil maksimal. Jadi di sini jawabannya adalah D, prinsip ekonomi. Pertanyaan ke-8. Berikut ini yang merupakan contoh tindakan efisien adalah A. Fitri lebih suka belanja di pasar daripada di supermarket karena harganya lebih murah dengan kualitas yang sama. B. Dini berangkat ke sekolah menggunakan taksi padahal masih ada angkutan umum. C. Hadi tidak pernah menawar harga barang setiap kali berbelanja. D. Gani setiap hari membeli mainan baru. E.
Jadi tidak dapat berhemat dalam menggunakan uang jajannya. Jadi jawabannya apa? Dari A, B, C, D, E. Mari kita bahas. Tindakan ekonomi adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup agar mencapai kemakmuran dengan dilandasi prinsip ekonomi. Tindakan efisien dilandasi tindakan ekonomi. Jadi di sini jawabannya adalah A. Fitri lebih suka berbelanja di pasar daripada di supermarket karena harganya lebih murah dengan kualitas yang sama. Pertanyaan ke-9. Fani, seseorang tetangga kerja berpeluang menjadi penjaga toko dengan gaji Rp1.500.000 per bulan. Menjadi sales barang kosmetik dengan gaji Rp1.200.000 per bulan. Dan berpeluang menjadi karyawan swasta dengan gaji Rp2 juta per bulan. Apabila Tuan Fani memilih menjadi wirausaha, maka biaya peluang yang dikorbankan adalah A. Rp1.200.000, B. Rp1.500.000, C. Rp2 juta, D. Rp3.500.000, E. Rp4.700.000. Jadi jawabannya di antara A, B, C, D, E. Mari kita bahas. Fani memilih beberapa pilihan untuk menerima penghasilan. Penjaga toko Rp1.500.000, sales kosmetik Rp1.200.000, karyawan swasta Rp2 juta. Fani memilih wirausaha, maka penghasilan yang terbesar yang dikorbankan adalah Rp2 juta. Jawabannya adalah C, Rp2 juta. Pertanyaan ke-10. Tuan Abu ingin membuka usaha dari uang pensiunan. Jika ia membuka usaha sablon dengan omset Rp80.000 per hari, usaha fotokopi dengan omset Rp60.000 per hari, dan usaha salon dengan omset Rp70.000 per hari. Satu bulan sama dengan 30 hari. Tuan Abu harus memilih salah satu dari semua kemungkinan karena ada keterbatasan modal. Setelah dipertimbangkan, Tuan Abu ingin membuka usaha sablon. Besar biaya peluang per bulan adalah A. Rp1.800.000, B. Rp2.100.000, C. Rp2.400.000, D. Rp4.500.000, E. Rp6.300.000. Jadi jawaban A, B, C, D, E. Mari kita bahas. Tuan Abu memiliki peluang membuka usaha dengan beberapa alternatif. Usaha sablon Rp80.000 dikali 30 hari sama dengan Rp2.400.000. Usaha fotokopi Rp60.000 dikali 30 hari. Usaha fotokopi Rp60.000 dikali 30 hari. Usaha fotokopi Rp60.000 dikali 30 hari sama dengan Rp1.800.000. Usaha salon
Astaga. Usaha calon Rp70.000 dikali 30 hari sama dengan Rp2.100.000. Tuan Abu memilih untuk membuka usaha sablon, maka biaya peluangnya adalah Rp2.100.000. Jawabannya adalah B, Rp2.100.000. Sebelum mengakhiri pembahasan soal hari ini, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.